Nggak, aku pernah dengarkan dari obrolan sebelum podcast ini, kamu tidur di alas. Iya. Alas apa? Alas kardus, dan kemudian kamu berdoa di situ. Gimana ceritanya sih? Kok saya pengen tahu. Itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kantor podcast ya Alexa. Saya bersama kedatangan tamu dari Garut, salah satu pengusaha dan konsultan perusahaan di luar negeri, perusahaan elektrikal. Hari ini bersama siapa, Kak? Ratna Handayani yang dipanggil Alora. Nah, Mbak Alora, kenapa bisa mencari yayasan begitu? Apakah dapat informasi atau? ya sebelumnya ada informasi di kampung gitu kan, Ya. banyak sponsor yang cari gitu. Itu yayasan begitu itu adalah yayasan penyalur ART sebenarnya. Penyalur ART. Iya, Oke. gitu. Terus? Nah, setelah itu saya tanyain kan ke kantornya begitu kemana gitu kan. Nah, Naik angkot tuh. sampailah ke kantor begitu lah. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam, saya ngobrol-ngobrol sama staff-staffnya di dalam. Itu cukup banyak juga staffnya yang berderet kayak gitu. Tapi yang jelas naik angkot dulu ya. Dulu angkotnya aplet apa dulu? Angkotnya itu Kopaja. Kopaja. Dan kalau dulu itu jauh dekat 2000. 2000 ya. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Nah, maksudnya ngobrol-ngobrol di dalam yayasan terus. Iya. Terus Akhirnya? ngobrol-ngobrol di dalam yayasan itu, terus ketemulah ada satu ruangan khusus, dan itu khusus begitu ya. Justru begitu. Yang punya yayasan itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol terus ketemu sama Bugito. Bugito ini respon terhadap saya itu berbeda. Responnya baik. Iya, baik gitu. Oke. Jadi pada saat Bugito ngobrol sama saya itu dia bilang gini, anak ini pintar katanya, kenapa kamu mau jadi ART katanya gitu kan. Ya. Terus udah gitu nggak lama di apa Nggak lama. Terus nggak lama nggak masalah. kacau ini. Nggak masalah. Nggak lama. Bugito itu suruh kerja di kantor itu. Oh, suruh kerja di kantor. Jadi dalam marketing. Ya, marketing di yayasan. Dari yayasan. Kamu jangan loh. Ya, tapi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak perlu dikonsep. Menurut saya gini loh. Hal yang paling penting itu dalam podcast itu ya langsung dan kemudian tanpa rekayasa. Ini langsung to the point dan kemudian kita anggap aja ngobrol kita. Karena pada dasarnya pengalaman Anda ini menurut saya ini berbeda dengan perempuan yang lain. Maksudnya masih banyak perempuan-perempuan hebat. Cuman kenapa saya bersama Alexa Podcast ini? Karena satu, sekarang udah kerja di luar negeri sebagai konsultan elektrikal, percaya, dan kemudian udah punya usaha dari uang 50.000 ke Jakarta dan kemudian kerja di yayasan, itu kan luar biasa ya. Maksudnya tanpa dikonsep akhirnya bertemu dengan yayasan itu toh. Nah, akhirnya kerja di sana lah. Berapa lama kerja di sana? Cukup lama. Ada 2 tahun, 3 tahun? Ada 2 tahun. 2 tahun. Itu banyak sekali kehidupan yang belum pernah dialamin. Ya. Dari kampung, Ya. dari Kocak. Kamu dulu pada waktu itu setelah kerja di sana ngontrak Iya, ngontrak ngekos di sana? harga kosannya itu murah, cuma 250.000. 250.000 ya. Jauh dari yayasan itu. Nah, setelah kerja 2 tahun di sana, 2 tahun lebih lah, yang Anda lakukan terus bertahan di sana atau misalnya kerja di tempat lain? Kerja di tempat lain, Kerja di tempat lain. cari pengalaman baru. Jadi ya sesuai. Sampai tahun berapa sih di Jakarta? Sampai tahun 2000 sekarang ini ya. Ya, 2019. 2019. Nah, pengalaman yang paling apa Anda berkesan lah ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Kemudian pernah nggak kamu belum pernah, maksudnya kebingungan untuk bayar kos gitu, pernah nggak? Itu udah kali sebelumnya di tahun 2012, 14, 15 ya. Ngalamin kayak gitu ya?
Karena gini, waktu itu saya bikin lamaran kan, mau simpan di beberapa perusahaan. Kayaknya kurang tertarik gitu dengan penghasilannya karena disesuaikan dengan pengeluaran di Jakarta itu cukup besar ya. Cukup besar ya. Yang kerja di kantor sekian-sekian. Iya ya. Kalkulasikan dengan ibaratnya pengeluaran personal lainnya itu nggak cukup gitu. Nggak cukup ya. Akhirnya mulailah Mas terjun ke dunia properti. Properti. Terus saya Oh, masuk dunia properti. Paradise Fox City, terus And then? City, And then, pernah juga Mekarta pernah. Mekarta. Iya, Mekarta pernah. Tapi yang paling berkesan sih di Paradise Fox City yang developernya Progress itu. Oke. Jadi itu cukup banyak sekali apa ya? Membuat saya lebih banyak. I want you speak English, my friend. I can't speak English very well, but I can speak English Yes. with many people. They understand about what I mean, and then I never learned English in formal school. I just learn English myself. Yes. Oke. Kemudian sorry ya. Ini mau kayak testing nih. Karena emang anggap aja testing. saya senang bahasa gitu. Dia bisa bahasa Inggris karena dia konsultan elektrikal. Nah, ketika anda merasakan nggak bayar kosan, apa yang anda lakukan pada waktu itu? Apa kamu tidak? Terus apa? Terus pinjam teman. Pinjam teman. Iya, meskipun kadang hasilnya nihil. Iya. Tapi di situ ya, dari banyaknya kejadian atau pengalaman di Jakarta yang menghadapi hidup sendiri gitu ya, Mike Panis itu tuh saya buat jadi bahan bakar gitu. Bahan bakar. Lebih semangat. Lebih semangat. Lebih semangat. Nah, maksudnya lebih semangat. Nah, pada waktu itu ada satu titik yang kamu memang sudah jengah di Jakarta. Ini sudah nggak bayar kontrakan, belum bayar kontrakan. Apa yang anda lakukan pada waktu itu? Ya, ini pertanyaan sudah dengar di Jakarta. Ya. Sebenarnya gini, Apa kamu teriak-teriak? Ya Tuhan, berdoa. Tapi kamu melakukan apa? tapi gini, Mama, ada satu titik di mana saya udah juga di Jakarta itu ketika pencapaiannya sudah Maksimal. maksimal. Nggak, aku pernah dengarkan dari obrolan sebelum podcast ini, kamu tidur di alas Iya. apa? Alas kardus, dan kemudian kamu berdoa di situ. Gimana ceritanya sih? Wah, saya pengen tahu. Itu sebenarnya cukup menyakitkan juga. Tapi ya kalau bukan karena pengalaman itu juga saya nggak pernah bahas. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu sudah lewat 2 minggu ya, sudah lewat 2 minggu bayar kosan. Malu lah untuk pulang kosan. Ya, terus Ya, abang lanjut enggak ini malah kacau ini. enggak ada kacau. Nggak ada kacau. Menurut abang, pengalaman yang tadi anda lakukan itu udah poinnya udah luar biasa lah ya. Ketika anda rebahan itu kemudian di alas kardus, apa yang anda lakukan itu? Doanya seperti apa? Doanya yang pertama diingat itu mama doain aku. oh gitu. Yang diingat itu mah doain aku. Meskipun waktu itu nggak kontak sama sekali. Kontak sama sekali. Pribadi aku tuh aku merasa bangga ketika aku menyembunyikan semua kesusahan aku, menyembunyikan semua kesedihan aku, dan aku telepon ke mama aku baik-baik di Jakarta gitu. Nah, pada saat itu emang bener-bener aku lagi down banget, nggak ada orang yang Down, bisa ya? aku, nggak ada orang yang bisa aku ajak bicara atau mintain tolong gitu kan. Ya, Ya Jakarta ya. Tapi yang jelas bahwa setelah itu dimulailah status pekerjaan kamu sudah meningkat dan
Dari itu awal mulanya itu dari Tahun berapa tuh udah mulai meningkat dari start? 2017. 2017 di situ ya. Maksudnya kerja di perusahaan asing itu? Iya. Di perusahaan apa? Dari properti itu jadi wawasan atau koneksi networknya makin luas gitu. Setelah itu ya. Setelah di properti itu, jadi ada waktu itu bos saya ya yang sekarang ini dia nyari properti kan untuk dijadikan kantor. Terus saya bantu carikan, dapatnya yang bisa komen. Ternyata hidup itu ada 3 berarti ya. Menurut kalau gua simpulkan bahwa 1 harus banyak bergaul, kemudian pede, dan ketiga jujur. Insya Allah bahwa nanti juga pasti ketemu titiknya. Betul nggak? Paling gitu aja dulu. Nanti kita lanjut. Sebentar lagi. Apa? Education is not preparation for life. The real education is life itself. Oke. Artinya apa? Saya kurang ngerti. Artinya apa dulu? Jadi pendidikan itu bukan persiapan yang sebenarnya, tapi persiapan yang sebenarnya itu ya kehidupan itu sendiri. Real ya? The real. Oke. Nanti ingat-ingatin sama teman-teman. Bersama ada Hendra Supriyatna SMH, host yang paling ganas di Kabupaten Karawang di podcast Alexa. Jelas.